Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali teman-teman dalam materi Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Dan kembali lagi bersama dengan saya, Rianto Adilang, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar di program studi teologi Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan pembahasan mengenai kata benda. Kata benda sendiri dalam bahasa Yunani setidaknya kita akan menjumpai akan ada 3 deklensi, yaitu kata benda deklensi pertama, kata benda deklensi kedua, dan kata benda deklensi ketiga. Saat ini kita akan fokus dahulu untuk membahas kata benda deklensi pertama, yaitu kata benda dengan jenis feminin. Sebelumnya, mari kita bahas dulu hal-hal yang penting yang sekiranya perlu untuk kita pahami dalam mempelajari bahasa Yunani. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa semua kata benda dalam bahasa Yunani harus memiliki 3 unsur, yaitu unsur kasus, unsur jenis, dan unsur jumlah. Kasus, jenis, dan jumlah. Mari kita mulai dari unsur yang pertama. Untuk unsur kasus, ada 5 kasus dalam kata benda bahasa Yunani, yaitu nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Nominatif adalah unsur bagian kasus yang menyatakan bahwa kata benda itu merupakan pokok atau subjek kalimat. Sementara genetif menunjukkan sumber atau hubungan kepemilikan dengan kata benda sebelumnya, biasanya diterjemahkan dengan kata dari. Kemudian datif merupakan objek tidak langsung, sesuatu yang kepadanya diberikan yang dapat diterjemahkan dengan beberapa cara, yaitu kepada, untuk, bagi, di dalam, pada, di, atau dengan. Tergantung kata benda datif ini akan bertemu dengan kata depan apa. Selanjutnya ada akusatif. Akusatif ini menunjukkan objek langsung, dan yang terakhir ada vokatif, yaitu kata seruan yang biasanya ditandai dengan tanda seru di bagian akhir kata atau kalimat. Kita lanjut teman-teman, tadi ada unsur kasus sebagai unsur pertama, kita lanjut ke unsur kedua. Unsur kedua adalah jenis. Ada 3 jenis kata benda dalam bahasa Yunani, yaitu feminin, netral, dan maskulin, dan perlu dipahami bahwa ini tidak berhubungan dengan jenis kelamin manusia. Ini hanya jenis untuk kata benda bahasa Yunani. Dan sekali lagi, untuk kata benda deklensi 1, kita baru akan berfokus pada yang berjenis feminin. Teman-teman yang pernah belajar bahasa Jerman, pola ini mungkin sudah teman-teman pernah dapatkan di bahasa Jerman, yaitu ada pembagian berdasarkan jenis pada kata-kata benda. Ya, jadi kalau di bahasa Jerman, kalau tidak salah ingat, ada der, die, dan das. Ya, jadi kata der untuk maskulin, die untuk feminin, dan das untuk netral. Nah, dengan demikian kita akan menemukan pola yang sama untuk bahasa Yunani. Ada pembagian berdasarkan jenis, ada maskulin, ada feminin, dan ada netral. Kemudian unsur ketiga yang merupakan unsur terakhir juga untuk kata benda adalah unsur jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah di sini adalah apakah kata benda itu jamak atau tunggal, ya? Apakah kata benda itu hanya satu atau lebih dari satu. Selanjutnya teman-teman, biasanya kata-kata benda Yunani hampir selalu memiliki kata sandang atau artikel. Dalam bahasa Inggris dikenal 2 jenis kata sandang, yaitu indefinite article, kata sandang tak tentu, dan definite article, kata sandang tertentu. Nah, kata sandang tak tentu adalah atau en, suatu atau sebuah, sedangkan yang definite article yaitu de, kadang-kadang diterjemahkan itu, tapi dalam keadaan tertentu justru tidak diterjemahkan sama sekali. Dalam bahasa Yunani tidak dikenal kata sandang tak tentu. Suatu kata benda Yunani dapat saja diterjemahkan sebuah tanpa harus memiliki kata sandang. Sedangkan untuk kata sandang tertentu yaitu de, kata sandangnya disesuaikan dengan kasus, jenis, dan jumlah dari kata benda itu. Nah, pada bagian ini sekali lagi kita akan fokus mempelajari kata benda deklensi 1 yang berjenis feminin. Nah, teman-teman,
di sini kita akan diperhadapkan pada kata sandang atau artikel dari kata benda deklensi 1, yaitu kata benda yang berjenis feminin. Nominatif tunggalnya he, genetif tunggalnya tes, datif tunggalnya te, akusatif tunggalnya ten. Nominatif jamaknya hai, genetif jamaknya ton, datif jamaknya tais, akusatif jamaknya tas. Sehingga teman-teman, kalau kita semoga ini bisa membantu Anda ya, pola ini bisa dipakai untuk menghafalkan. He tes te ten, hai ton tais tas. He tes te ten, hai ton tais tas. Silakan dihafalkan dan kita akan membahas bersama-sama soal ini di dalam kelas nanti. Lanjut teman-teman. Pada bagian ini kita akan melihat ya bahwa ada pembagian untuk kata-kata benda dalam bahasa Yunani, tepatnya kata benda deklensi 1. Nah, semua kata-kata benda deklensi 1 akan digolongkan pada 3 tipe, yaitu tipe fone, tipe kardia, dan tipe doksa. Kata-kata benda yang berakhiran e akan mengikuti tipe fone. Kata-kata benda yang berakhiran epsilon, iota, atau rho akan mengikuti tipe kardia. Dan kata-kata benda yang berakhiran konsonan rangkap seperti zeta, xi, psi, atau double sigma akan mengikuti tipe doksa. Teman-teman, ini akhiran-akhiran untuk setiap tipe. Teman-teman boleh melihat di situ ada tipe fone, tipe kardia, dan tipe doksa, dan silahkan disesuaikan. Nanti di bahan ajar yang akan saya kirimkan juga ada hal seperti ini untuk teman-teman bandingkan dan komparasi, dan saya harap ini akan membantu Anda untuk mencapai pemahaman persoalan kata benda deklensi 1. Teman-teman, kalau kita sudah lihat contoh tadi ya, misalnya contoh tipe fone gitu ya. Tipe fone sudah ada kata sandangnya dan kemudian sudah ada akhirannya. Maka setidaknya kalau kita berusaha untuk membentuk deklensi penuh, itu pasangan antar kata sandang dan kata bendanya, maka setidaknya masing-masing tipe akan membentuk pola seperti ini. Nah, ini untuk tipe fone. Silakan diperhatikan. Fone, meskipun nama tipe kata benda, juga adalah salah satu kata benda dalam bahasa Yunani, tepatnya deklensi 1. Fone, bahasa Yunani artinya suara. Dan kita bisa gunakan di sini, misalnya contoh. Nominatif tunggal, he phone, artinya suara itu, karena ada kata sandang di depannya. Genetif tunggalnya tes phones, dari suara itu. Ya, ciri khas dari genetif adalah pasti akan ada kata dari di depan. Kemudian datif tunggalnya te phone, kepada suara itu. Akusatif tunggalnya, sebelumnya ya, datif tunggal te phone, kepada suara itu. Kalau tadi genetif ciri khasnya adalah ada kata dari di depan kalimat, maka datif juga punya ciri khas, yaitu punya kata kepada di depan kata atau kalimatnya. Kemudian akusatifnya ten phonen, suara itu. Vokatifnya phone, tanpa ada kata sandang. Kemudian kita pindah ke jamak, ada nominatif jamak hai phonai, suara-suara itu ya. Sudah tidak tunggal lagi kan, sudah lebih dari satu suara berarti. Kemudian genetif jamaknya ton phonon, dari suara-suara itu. Darinya tetap muncul. Kemudian datif jamaknya tais phonais, kepada suara-suara itu. Kepada juga tetap muncul. Selama-lamanya kalau dia datif pasti akan ada kepada. Tas phonas, suara-suara itu, akusatif jamaknya. Dan kemudian vokatif jamaknya phonai, suara-suara. Teman-teman, vokatif akan selalu ditandai dengan ciri yang sangat khas, yaitu vokatif pasti tidak punya kata sandang. Kita lanjut, ini yang untuk tipe kardia. Kardia adalah bahasa Yunani artinya hati, dan teman-teman boleh perhatikan di sini. Selanjutnya, inilah untuk tipe doksa. Doksa juga bahasa Yunani artinya kemuliaan. Makanya dalam nyanyian-nyanyian gereja ada yang namanya doksologi kan ya. Jadi itu nyanyian kemuliaan begitu ya.
Oke, saya pikir cukup untuk bagian ini. Kita lanjutkan. Mari kita membahas mengenai urutan kata. Nah, pada dasarnya teman-teman tidak ada urutan atau tidak ada suatu aturan khusus yang dapat diberikan mengenai urutan kata di dalam bahasa Yunani. Secara umum, urutan itu mirip dengan aturan dari kalimat-kalimat bahasa Inggris. Biasanya, kata atau kata-kata yang harus ditekankan akan ditempatkan lebih dulu atau pertama, dan kemudian komponen-komponen yang lain akan menyesuaikan, baik itu subjek, kata kerja, objek, keterangan, dan sebagainya. Nah, dari kalimat-kalimat itulah dapat dengan mudah dikenali melalui akhiran-akhirannya. Sebuah kata benda dalam kasus genetif biasanya akan ditempatkan segera setelah kata benda yang diterangkannya. Ada contoh kalimat di sini, he agape tes Sophias agei eirenen. Terjemahannya berarti akan jadi kasih dari kebijaksanaan membawa damai. He agape kasih tes Sophias dari kebijaksanaan. Maka genetifnya akan langsung menempel pada kata benda nominatif di sini. Ya, jadi dia tidak akan muncul di tempat-tempat lain, tapi muncul di bagian kedua seperti yang penjelasan tadi ya. Sebuah kata benda dalam kasus genetif biasanya ditempatkan segera setelah kata benda yang diterangkannya. Dalam hal ini berarti tes Sophias, kata benda genetif di sini berusaha untuk menjelaskan he agape. Berarti yang bijaksana di sini adalah kasih. Inilah kosakata yang akan kita pelajari dan hafalkan untuk pertemuan saat ini. Yang pertama ada he agape. He agape artinya love atau kasih. Kemudian yang kedua ada he hamartia, artinya sin atau dosa. Yang ketiga ada he arche, artinya beginning atau permulaan. Yang keempat ada he basileia, artinya kingdom atau kerajaan. Yang kelima ada he doxa, artinya glory atau kemuliaan. Yang keenam ada he eirene. Ini sepertinya jadi salah satu nama anak yang favorit gitu ya untuk keluarga Kristen. Karena artinya pun bagus ya, artinya peace atau damai. Kemudian yang ketujuh ada he exousia, artinya authority, power, kekuasaan atau kuasa. Kemudian yang ke-8 ada he zoe, artinya life atau hidup. Kemudian yang ke-9 ada he hemera, artinya day atau hari. Kemudian ada he cardia yang tadi sudah kita temui ya, artinya heart atau hati. Yang ke berapa ini ya? 8, 9, 10, 11. 11 he kevale. He kevale hampir mirip dengan bahasa Indonesia, artinya head atau kepala. Kemudian yang keempat ada he sophia, artinya wisdom, hikmat atau kebijaksanaan. Yang kelima ada he phone, voice atau sound, artinya suara. Yang keenam ada he hora, artinya jam atau saat. Kemudian ada satu kata depan di sini teman-teman, dan dia akan bisa diterjemahkan kalau dia bertemu dengan datif. Dia diterjemahkan di dalam, pada, dengan, atau oleh. Nah, saya pikir sekian perjumpaan kita saat ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan dan materi selanjutnya. Semoga tetap dalam keadaan sehat semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.